Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emra Zari Putra dengan NPM 185201105. Di sini saya ingin menyimpulkan dari beberapa materi dan dari setiap babnya yang telah disampaikan selama perkuliahan dari awal hingga akhir oleh dosen Bu Marta Riananda SHMH mata kuliah HBPTN. Ya, yang pertama dari bab 1 yaitu pendahuluan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Dan lanjut ke bab 2 yaitu karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menurut Marwar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama mengemukakan 6 asas dalam peradilan MK, yaitu 1. Ius curia novit, 2. Persidangan terbuka untuk umum, 3. Independen dan imparsial, 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, 5. Hak untuk didengar secara seimbang, audi et alternam partem, dan yang terakhir, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas, yaitu asas praduga keabsahan atau praseumtio iustes. Dan lanjut ke bab 3 yaitu aspek-aspek hukum acara MK. Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan, bukan gugatan. Seperti dalam hukum acara perdata 42, istilah permohonan memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak atau ex parte atau volunteer. Padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat dikatakan 4 diantaranya terdapat pihak. Lanjut ke bab 4 yaitu penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Bab 5. Hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Istilah pengujian perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim, Toetsicht van der Register atau judicial review, pengujian oleh lembaga legislatif, maupun pengujian oleh lembaga eksekutif. Bab 6. Hukum acara memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara telah diadopsi dalam praktik sistem ketatanegaraan di berbagai negara. Kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini ada yang diberikan kepada lembaga Mahkamah Agung. Bab 7. Hukum acara pembubaran partai politik. Keberadaan partai politik memang merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. Namun demikian, hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik. Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan. Dan lanjut ke bab 8 yaitu hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal kewenangan sengketa hasil pemilu, maka penyelesaian di sebuah lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, juga tidak lepas dari faktor kesejarahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Misalnya, memiliki kewenangan tersebut juga tidak lepas dari catatan kesejarahan mengenai buruknya wajah pemilu Indonesia. Karut-marut hasil pemilu tidak berujung kepada penyelesaian secara hukum. Secara legitimasi hasil pemilu seringkali dipertanyakan. Terdapat pula lembaga peradilan di Meksiko yang memiliki kewenangan melakukan telah terhadap hasil pemilu. Bander vs
Banderverfassungsgericht Jerman juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pertikaian hasil. Dan yang terakhir bab 9, yaitu hukum acara memutus pendapat DPR dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Adanya ketentuan tentang pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya dalam Undang-Undang 1945 pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu impeachment dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir, atau disebut dengan istilah removal from office. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian. Dan yang terakhir menurut saya bab yang menarik adalah bab 4, yaitu penafsiran konstitusi, karena bab tersebut memiliki peran yang krusial dan cukup penting. Penafsiran konstitusi sebagai tolak ukur untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian undang-undang harus memiliki tolak ukur dan batasan yang jelas. Tolak ukur dan batasan tersebut meliputi: yang pertama, intinya bahwa penafsiran terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi. Kedua, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai corong keadilan, sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Merujuk pada teori The Living Constitution, maka Undang-Undang 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. Ketiga, batasan dalam penggunaan metode penafsiran bahwa hakim konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme yang mendasar